Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023. Perkenalkan, nama saya Indah Purnawirawati, peserta PPG dalam jabatan Angkatan 3 kategori 1 tahun 2023 di LPTK Universitas Muhammadiyah Cirebon. Pada hari ini, Selasa tanggal 5 Maret tahun 2024, saya akan melaksanakan pembelajaran UKIN untuk materi tanah dan keberlangsungannya dengan tema peranan organisme tanah di kelas 9B. Mohon saran dan dukungannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat hari ini? Masih. Gimana kabarnya hari ini? Baik. Alhamdulillah, masih semangat ya. Kalau tidak ngomong selamat pagi, pagi luar Biasa. semangat pagi. Pagi luar biasa. Satu kali lagi, semangat pagi. Pagi luar biasa. Ya, jadi masih semangat. Sebelum pembelajaran hari ini, terlebih dahulu mari kita berdoa. Mudah-mudahan di pagi hari ini kita mendapat pembelajaran hari ini ya, bisa bermanfaat untuk kita. Silakan ketua kelasnya dipimpin doa dulu. Ketua kelasnya siapa? Ya, udah mulai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cek kehadiran dulu ya, hari ini yang nggak masuk. Cek kehadiran hari ini yang tidak masuk. Ada yang nggak masuk hari ini? Siapa yang nggak masuk? Sama Bilal, sama? Iya, sama Irgi. Kenapa Bilal nggak masuk? Ada suratnya? Ada apa? Kenapa Bilal? Irgi? Irgi ada suratnya enggak? Mudah-mudahan nanti untuk Bilal biar cepat sembuh, biar nanti bisa ikut pembelajaran selanjutnya. Iya, jadi untuk pagi ini tetap masih semangat, harus konsentrasi dalam proses pembelajaran. Jadi sebelum pembelajaran, yuk silakan kita mari SBY dulu, ya. Biar tambah semangat, silakan semuanya berdiri. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Yuk, 1, 2, terus. Kan Dinda wis ngomong. Konsentrasi yuk. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Terus.
nggak ada HP di meja, nggak ada yang boleh mainan HP. Tapi digunakan lagi saat proses. Ya, kalau sudah silakan menghadap ke depan. Iya, konsentrasi ya, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Ya, Ibu belajar hari ini masih temanya masih sama, yaitu tanah dan keberlangsungan kehidupan. Yang pertama yaitu ada kompetensi dasarnya. Silakan dibaca bareng-bareng kompetensi dasarnya. Tujuan pembelajaran kita hari ini ya membaca bareng-bareng yaitu menyajikan hasil analisis tentang peranan organisme tanah melalui presentasi dengan itu yang akan kita pelajari hari ini. Jadi kalau kemarin kita belajar mengenai tanah, jenis-jenisnya, bagian-bagiannya, lapisan penyusunnya, hari ini kita akan mempelajari peran organisme tanah. Apa sih peran organisme tanah? Peran organisme tanah yaitu ada 6 peran. Yang pertama yaitu sebagai dekomposer. Kalau kita menyebutnya pengurai, yang menguraikan. Nanti yang diuraikan apa? Yang kedua yaitu reaksinya dalam tanah. Yang ketiga pengurai polutan dalam tanah. Yang keempat pencegah penyakit tanah. Yang kelima pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Dan fungsi yang keenam yaitu pengantar kesuburan dan struktur tanah. Jadi sebelum masuk perannya, sekarang perhatikan dulu ini gambarnya ya. Gambar apa ini? Gambar tanaman ya kan? Gambar orang berkebun. Kamu pernah menanam tanaman? Pernah berkebun? Pernah membantu orang tua kamu saat menanam tanaman? Jadi kalau menanam tanaman nggak mungkin ya kita ambil tanaman langsung ditanam. Tapi kan kalau tidak kita campur dulu tanahnya. Di dalam tanah itu ada apa? Ada apa saat kamu begitu kamu mau menanam? Tanamnya kita campur dulu. Di dalam tanah itu ada organisme apa kira-kira yang sering kita temukan? Cacing. Apa lagi? Apa lagi? Semut. Raya. Apa lagi? Iya, jadi beberapa organisme tanah ya. Iya, jadi ini gambar beberapa organisme tanah yang sering kita temukan. Ini yang membantu ini pada proses penguraian. Ada cacing, terus ada apa lagi? Iya, ada lipan ya, ada semut, ada raya. Ternyata selain ada hewan-hewannya juga ada bakterinya. Ada jenis bakteri, ada protozoa. Ada mycobacteria, ada mycorrhiza. Cuma kita kan nggak bisa melihat bakteri tanpa bantuan mikroskop. Jadi yang kita lihat ya hewannya saja. Oh ternyata ada cacing. Oh ternyata ada apalagi semut, ada raya. Juga ada berbagai macam jenis bakteri meskipun tidak bisa kita lihat. Satu lagi gambar yang ketiga. Iya, gambar yang ketiga kira-kira gambar apa ya? Iya, itu sudah memasak di dapur. Ada berbagai macam sayuran, ada wortel, ada kol, ada lagi, ada sawi, ada kentang, ya. Jadi kan biasanya kalau itu memasak itu ada sisanya ya. Sisa sayurannya diapakan? Dibuang. Nanti kita tahu fungsinya, jangan dibuang ya. Tapi nanti kita akan tahu fungsinya itu apa. Ada sisa sayur, ada sisa buah, itu nanti bisa berperan digunakan untuk proses
ditaburkan di dalam tanah itu salah satunya yaitu sebagai dekomposer. Menguraikan apa? Menguraikan bahan-bahan organik menjadi bahan-bahan anorganik. Contohnya apa tadi yang sisa sayuran, daun-daun yang kering, ya, itu nanti bisa diubah menjadi pupuk. Jadi jangan dibuang. Ya. Itu sebagai pengurai. Yang kedua, selain sebagai dekomposer, yaitu sebagai reaksi kimia dalam tadi saya katakan, oh iya, ternyata tidak hanya ada organismenya saja, tapi ada beberapa jenis bakteri yang ada di dalamnya. Dan bakteri itu ternyata membantu dalam reaksi kimia dalam tanah. Yang membantu apa? Tanahnya nanti akan menjadi subur. Contohnya ada nitrobakter. Yang ketiga dalam reaksi pemurnian materi organik kompleks yang berasal dari sisa makhluk hidup menjadi senyawa nitrat. Selain ada nitrobakter, di sini ada bakteri yang terjadi itu pada mikoriza atau jamur. Yang bersimbiosis dengan tumbuhan untuk meningkatkan kemampuan tumbuhan menyerap unsur hara berupa fosfor. Fungsi yang kedua yaitu sebagai reaksi kimia dalam tanah. Yang ketiga, pengurai polutan dalam tanah. Jadi penggunaan petani yang menggunakan herbisida yang berlebih, pestisida yang berlebih, ini nanti akan diuraikan oleh organisme. Unsur dari polutan seperti arsenik, kromium, dan merkuri dapat terkunci di tanah karena terakumulasi di dalam tubuh bakteri. Itu nanti yang akan mengurai polutan dalam tanah. Jadi penggunaan herbisida yang berlebih, pestisida yang berlebih itu nanti akan diserap oleh bakteri. Terus yang keempat yaitu ada pencegah penyakit tanah. Kondisi tanah yang normal, kalau kondisi tanah yang normal itu ketika aktivitas pertanian itu tidak berlebih. Ya. Jadi penggunaan pupuk yang buatan itu penggunaannya tidak secara berlebih. Kalau berlebih apa? Ini nanti bisa sendirinya. Dicegah oleh bakteri atau organisme tanah yang itu penyakit tanah. Terus yang kelima yaitu pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Tekstur tanahnya itu akan menjadi gembur, udara bisa masuk, ya, yang menyebabkan aerasi tanah. Itu salah satunya yaitu peran organisme tanah, yaitu pemberi pengaruh pada tekstur tanah. Jadi tanahnya menjadi karena adanya udara juga bisa masuk. Dan yang terakhir yaitu peran tanah sebagai pengatur kegemburan dan struktur tanah. Apa sih fungsinya? Jadi struktur tanah dan kegemburan tanah itu memiliki keterlibatan. Organisme tanah juga mampu membuat pori-pori tanah sehingga dapat mengemburkan tanah dan memungkinkan udara masuk ke dalam tanah atau aerasi tanah. Tanah yang memiliki aerasi dan jumlah air yang cukup itu sangat baik untuk menunjang pertumbuhan tanaman. Ya. Jadi itu ada 6 peran organisme tanah. Yang pertama tadi apa? Dekomposer atau pengurai. Yang kedua reaksi kimia dalam tanah. Yang ketiga pengurai polutan dalam tanah. Yang keempat mencegah penyakit tanah. Yang kelima memberi pengaruh pada tekstur tanah. Yang keenam mengatur kegemburan tanah. Jadi itu peran organisme tanah. Nanti di sini kita akan observasi langsung, ya. Observasi langsung yaitu proses pembuatan pupuk kompos, ya. Alat bahannya sudah? Iya, sudah. Silakan semuanya, ya. Silakan diambil bahannya semuanya. Iya, berkelompok. Kita membuat pupuk yang sederhana. Iya. Apa?
sampai 2 bulan itu nanti baru akan terbentuk box. Jangan lupa ya, setiap seminggu sekali kita lihat. Kalau misalkan kurang air, silakan ditambah air. Ini silakan nanti saya taruh di belakang, nanti boleh ditaruh di luar ya. Setiap seminggu sekali ya, sampai terbentuk box. Pokoknya bilang dulu sampai terbentuk box. Terus selanjutnya untuk LKPD-nya. Jadi tugas kalian nanti masing-masing kelompok mengerjakan LKPD, yaitu peran organisme tanah dalam pembuatan pupuk kompos. Nanti ada nama anggota kelompoknya, jangan lupa ditulis ya. Dibaca dulu petunjuknya. Nanti untuk ada 7 pertanyaan, ada beberapa gambar ya di sini ya. Yang pertama yaitu ada gambar sisa sayuran, yang kedua ada gambar botol-botol plastik, yang ketiga ada gambar daun kering, dan yang kelima keempat itu ada gambar tanah tapi yang bergantung. Ya. Nanti ada beberapa pertanyaan. Misalkan yang pertama, cobalah kalian identifikasi sampah manakah yang memiliki potensi dalam menyuburkan tanah. Aku mulai gambar nomor 1, nomor 2, nomor 3 atau nomor 4. Misalkan dulu saya nilai nomor 1 dan nomor 3 misalkan. Alasannya apa? Ya. Ada pertanyaan kedua, ketiga, dan sampai terakhir yaitu kesimpulan. Ingat, kesimpulannya berarti
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Itu presentasi dari kelompok 1 ya. Nanti saya hanya bacakan kesimpulannya dulu, nanti saya bahas nanti kalau sudah baca semua. Kesimpulan dari kelompok 1, kompos adalah hasil penguraian marsial atau tidak lengkap dari campuran bahan organik yang dapat dipercepat secara artifisial oleh populasi berbagai macam mikroba dalam kondisi lingkungan yang hangat, lembab, dan aerobik atau anaerobik. Itu kesimpulan dari pembuatan pupuk kompos oleh kelompok 1.